Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, peran dominan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam penanganan COVID ini sempat menjadi pertanyaan banyak orang, ya kan? Saya termasuk di dalamnya karena saya melihat bahwa sebagai seorang Menko Maritim dan Investasi, apa urusannya dengan penanganan COVID gitu loh. Secara awam, secara pemahaman publik, bahwa kalau masalah kesehatan, harusnya komandannya Menteri Kesehatan. Siapapun dia, mau Terawan kayak mau sekarang Budi Gunadi Sadikin, BGS ya, monggo. Tapi itu adalah ranahnya Menteri Kesehatan. Atau kalau mau diangkat lebih naik lagi, karena ini bukan cuma kesehatan semata-mata tapi keselamatan rakyat, maka harusnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan atau PKM ya. Pembangunan Kebudayaan Manusia apa gitu ya. PKM yang sekarang sih siapa nih? Aduh, jabatan menteri ini kita beda banget sama waktu kita sekolah dulu ya. Kita bertahun-tahun jabatan nomenklatur nama kementerian dulu, departemen tuh acak, nggak berubah-ubah kan. Dan pejabatnya itu awet sampai selesai kabinet, bisa dipilih lagi atau diganti dengan yang lain. Ini PKM itu apa ya? Nanti saya buka lagi deh ya, kelamaan bukanya. Nah, jadi dulu pernah dijabat oleh Puan Maharani sebelum jadi ketua DPR ya kan, Menko PKM ini yang kita nggak pernah tahu tugasnya apa, ngapain itu nggak jelas ya. Kemudian sekarang dipimpin oleh siapa lagi menteri ini, ampun gomah, Nazir apa siapa gitu ya, pernah menjadi menteri kebudayaan sebelumnya. Nah, ini dalam pemahaman awam kita, tapi kita tahu bahwa sebagai Menko Maritim Investasi, Luhut begitu dominan bicara di media segala macam, sementara Menteri Kesehatan entah Terawan entah Budi Gunawan Sadikin relatif tidak terdengar, walaupun tuh tanggung jawab utama dia semestinya ya, karena ini menyangkut kesehatan rakyat Indonesia. Atau kalau mau diangkat lebih tinggi karena akan anggotanya banyak menteri lain segala macam, harus ada sesuatu yang posisi koordinator yang lebih tinggi, maka Menteri Koordinator PKM tadi. Nah, tapi kan Luhut bicara, wah garang sekali. Nah, sepertinya hal seperti ini sempat mengusik dia. Ini berita lama yaitu berita ini, iklan ini macam-macam ya. Ini berita 6 Juni 2020. 6 Juni 2020. Ini judulnya Luhut klarifikasi posisinya sebagai Dewan Pengarah Penanganan COVID-19. Dewan Pengarah Penanganan COVID-19, ya kan? Saya baca beberapa paragraf awal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan posisinya sebagai anggota Dewan Pengarah. Dalam penanganan COVID-19. Oke? Atas dasar itu, ia bisa ikut menyampaikan upaya penanganan wabah virus corona. Atas dasar itu, ia bisa menyampaikan upaya penanganan wabah virus corona. Kalimat langsungnya, kenapa saya ikut bicara dalam kurung penanganan COVID-19? Seperti tahu, karena saya itu anggota Dewan Pengarah. Jadi saya day to day ikut memberikan masukan, berikan koreksi juga. Katanya saya memberikan kuliah umum virtual 6 Juni 2020. Jadi setahun yang lalu, sekarang sudah Juli ya, 1 tahun 1 bulan lah ya. 13 bulan lalu. Jadi dia merasa bisa berhak untuk ikut cawe-cawe, ikut campur tangan dalam penanganan COVID-19 ini, karena dia mengklaim dirinya sebagai anggota Dewan Pengarah. Betulkah itu? Kita lihat. Saya mencoba menelusuri beberapa peraturan dasar hukum dari penanganan COVID-19 ya. Ini kalau dia bicara Juni 2020, maka di sini ada Perpres nomor 82. Perpres nomor 82 ya. Ini bulan Juli juga. Bulan Juni 2020. Ini judulnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19
dan pemulihan ekonomi nasional. Langsung ini saya kasih lingkaran merah, kotak merah maksud saya ya. Mudah-mudahan kebaca walaupun agak susah ya, tapi itu. Kemudian di sini, kemudian posisi apa yang di situ dia? Di situ posisi dia dalam Perpres ini, dalam Kepres ini adalah seperti dalam pasal 3. Pasal 3, susunan keanggotaan komite kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas ketua, menteri, koordinator bidang perekonomian, Erlangga Hartarto ya, jabatannya menteri koordinator bidang perekonomian. Wakil ketua 1 baru menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Jadi dia di sini pada posisi wakil ketua. Ya, pada Perpres, pada apa namanya? Pada Perpres tadi yang saya bacakan soalnya, pada peraturan presiden nomor 82 tahun 2020. Jadi dia bukan sebagai dewan pengarah, dan pada Perpres nomor 82 tahun 2020 ini tidak ada jabatan pengarah. Yang ada langsung ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2 dan terus sebagainya. Ya, saya nggak tahu dasar dia bicara sebagai dewan pengarah itu apa, di mana? Pakai peraturan yang mana? Kepres mana, Perpres mana? Kita nggak tahu. Tapi kalau memang tidak ada, kita mau mengatakan apa? Apakah Luhut Binsar Panjaitan menebakkan berita bohong, hoax, tidak berdasar? Ada aturan mainnya lagi, ada apa? Ada apa, saya tanya? Ada deh, misalnya gitu ya. Oke, saya cari lagi dasar hukum semua tentang penanganan COVID ini. Ada misalnya keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tentang gugus tugas percepatan. Nih ya. Ini saya kasih kotak merah lagi ya. Ini Perpres ya, Perpres ya. Kepres nomor 7. Kepres nomor 7. Ya, tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Oke? Perpres nomor 7 tahun 2020. Di mana posisi dia? Nih. Dia mengklaim sebagai dewan pengarah, saudara ya. Dewan pengarah di sini ada di pasal 8. Pasal 8 disebutkan susunan keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terdiri atas ya. Susunan keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terdiri atas A. Pengarah, B. Pelaksana. Oke? Siapa pengarahnya? 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, PMK tadi ya. PMK, Pembangunan Manusia, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini sudah benar, karena kita pikir kalau ini menyangkut tentang kemanusiaan, sisi manusia, SDM di Indonesia, maka Menko PMK sudah benar, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sudah benar. Kemudian pengarah kedua, yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menko Polhukam. Yang ketiga, Menteri Kesehatan. Pengarah. Yang keempat, Menteri Keuangan. Jadi di susunan Dewan Pengarah, 1 adalah Menko Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan, PMK. 2, Menko Polhukam. 3, Menteri Kesehatan. 4, Menteri Keuangan. That's all. Tidak ada jabatan di sini Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Di pelaksana nggak mungkin selevel dia jadi anggota pelaksana. Oke, saya bacakan pelaksana. Pelaksana ketua kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Waktu itu Doni Monardo ya, BNPB. Wakil ketua asisten operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan terus. Ini pejabat-pejabat di bawah tingkat menteri. Anda mau ngomong apa? Di sini tidak ada posisi dia sebagai dewan pengarah, saudara, tidak ada.
Tidak ada posisi dia sebagai Dewan Pengarah seperti diatur dalam Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tidak ada posisi dia Menko Maritim dan Investasi sebagai Dewan Pengarah. Tidak ada. Hanya Menko PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hanya Menteri Kesehatan, hanya Menko Polhukam, hanya Menteri Keuangan. 4 orang. 4 menteri. Tidak ada Menko Maritim dan Investasi. Saya coba telusuri lagi. Ada lagi nggak posisi-posisi lain yang seperti diatur mungkin dalam Kepres yang lainnya? Oh, kita ada. Lalu ada Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Perpres sebelumnya nomor 7 tadi, ya. Perpres nomor 9 ini perubahan dari Perpres nomor 7. Ya, ini saya kasih kotak lagi. Mudah-mudahan kebaca. Kalaupun enggak ya anggap tadi yang saya baca sudah terdengar dengan baik, ya. Jadi sebelumnya ada Perpres nomor 7 tentang percepatan penanganan COVID-19 yang di situ pengarahnya adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Polhukam, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan. Tidak ada Menko Maritim dan Investasi. Oke? Lalu ada perubahan Perpres nomor 9 dari Perpres nomor 7 tadi. Di pasal 8 disebutkan begini. Susunan pengurus gugus tugas percepatan penanganan COVID terdiri atas pengarah, ketua, dan wakil ketua, ya. Berubah. Jadi di sini disebut pengarah, ketua, menteri, koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Wakil ketua Menko Polhukam. Sekretaris Menteri Keuangan. That's all. Titik. Ada anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Agama, dan sebagainya. Tidak ada, bos. Tidak ada. Anda mau ngomong apa? Tidak ada. Kotaknya agak panjang, ya. Ini ketua dan pengarah Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, wakil ketuanya Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Tidak ada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, saudara. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kenapa dia ikut campur cawe-cawe dalam urusan COVID ini, kecuali yang sekarang ini, ya, kecuali yang sekarang ini sebagai komandan koordinator PPMK darurat Jawa Bali, dia tidak pada posisi itu. Jadi kalau saya baca ulang beritanya, Luhut klarifikasi posisinya sebagai Dewan Pengarah Penanganan COVID-19, oke? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan posisinya sebagai anggota Dewan Pengarah dalam penanganan COVID-19. Ini berita dibuat Juni 2020. Kepres yang saya bacakan tadi semua tahun 2020. Ada bulan Juni, ada bulan Juli. Jadi bagaimana mungkin dia mengaku sebagai anggota Dewan Pengarah yang setelah kita telusuri tadi tidak ada satupun pada perpres macam tadi dia duduk sebagai Dewan Pengarah. Kecuali di yang sebelumnya tadi dia hanya duduk sebagai salah satu wakil ketua. Pelaksana berarti. Nah, saudara sekalian, saya tidak ingin menghubungkan dengan yang lain-lain, tapi apa boleh buat. Ini artinya kalau Anda tidak setuju, beri saya data yang lain sebagai pembanding. Ini artinya ketika dia ngomong mengaku sebagai sebagai anggota Dewan Pengarah, dia sudah berbohong. Dasarnya mana? Pak Luhut, Anda mengaku sebagai anggota Dewan Pengarah. Kepres nomor berapa? Tahun berapa? Tentang apa? Tunjukkan pada saya. Tidak ada. Nah, kalau benar bahwa dia telah berbohong, maka seharusnya, gitu, sebagai pejabat publik yang diumumkan, karena dia mengatakan, kenapa saya ikut bicara penanganan COVID-19, dan seperti tahu, karena saya itu anggota Dewan Pengarah. Jadi day to day ikut memberikan masukan, berikan koreksi juga. Katanya saat memberikan kuliah umum virtual Jumat 6 Juni. Memberikan kuliah umum virtual. Dia bicara depan publik dan sudah berbohong.
Harusnya ah, orang-orang yang berbohong, menebar kebohongan di depan publik, Anda bisa jerat dengan undang-undang macam-macam. Seperti yang dikenakan kepada, sorry banget, Habib Rizik Syihab. Dan untuk itu dia kena pidana 4 tahun penjara, saudara. Katanya kita semua warga negara setara, sama di depan hukum, equal before the law. Ini jelas-jelas secara sadar dia berbohong. Sorry kalau saya salah, tunjukkan kepada saya dasar hukumnya yang menyebut dia sebagai anggota Dewan Pengarah. Kalau memang ada, tentu saya harus mohon maaf. Sorry, Anda benar. Saya salah. Saya mohon maaf. Ya walaupun ternyata bisa aja penguasa bilang maaf tidak menggugurkan sanksi pidana. Ya silakan saja. Tapi menurut saya sekali lagi tidak ketemu. Nah saudara sekalian, saya tidak bisa bayangkan. Memang yang salah tentu bukan cuma Luhut seorang sebagai orang yang menerima perintah dari presiden, dari bosnya ya. Bahwa ada kepres, ada perpres, keputusan presiden, peraturan presiden itu ada presiden yang menandatangani. Bagaimana mungkin seorang presiden tidak paham tugas pokok dan fungsi tupoksi lembaga atau bawahannya, para pembantunya. Lembaga atau para pembantu yang memimpin lembaga-lembaga itu. Sudah benar ternyata kepresnya, pemimpinnya, ketuanya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sudah benar di situ ada Menteri Kesehatan, karena itu tanggung jawab utamanya. Kalau seorang Menko Marinvest dilibatkan dan menjadi ini itu, apalagi mengklaim seperti itu, kok bisa dibiarkan berlarut-larut sejak Juni tahun 2020? Sejak Juni tahun 2020, 1 tahun lebih 13 bulan saudara. Memang pada 3 Juli kemarin dia menjadi koordinator PPKM Darurat Jawa Bali. Ini pun sebetulnya kembali soal tupoksi Mas Jokowi. Di situ ada Menko PKM. Saat Anda sudah membuat SK-nya, Kepresnya, Perpresnya, ada Menko PKM, ada Menteri Kesehatan, atau Menko Polhukam. Kenapa Anda menunjuk Luhut Bin Sarpanjaitan? Oh itu kan hak prerogatif saya sebagai presiden. Yo wis monggo silakan. Tapi hak prerogatif ini mohon maaf kan mestinya digunakan secara benar, secara proporsional. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan Anda begitu, mohon maaf kalau istilah saya keliru, begitu tergantung dan bergantung kepada Luhut Bin Sarpanjaitan. Saya nggak tahu. Karena secara akal waras, akal sehat, nggak nyambung bos. Menteri Maritim dan Investasi ngurusin COVID, apalagi sebagai komandan. Nggak nyambung, kecuali memang dikait-kaitkan dengan pengamanan investasi. Dan kita tahu, seorang Luhut Bin Sarpanjaitan menjadi jagoan yang berdiri paling depan untuk mengamankan investasi dari RRC. Nanti kita bicara lagi, kemarin saya layangkan tantangan debat terbuka kepada Luhut Bin Sarpanjaitan yang selalu membela TKA Cina, investasi Cina. Ayo kita debat terbuka, buka data-data tentang TKA Cina. Jangan cuma marah-marah saja, jangan cuma mengancam-ngancam aja, jangan ngomong kalau nggak paham. Rakyat boleh ngomong, dalam ketidakpahamannya pun boleh ngomong rakyat. Kenapa tidak? Boleh dong. Rakyat yang membayar para pejabat publik, nggak boleh pejabat publiknya arogan melarang-larang rakyat bicara, memberikan masukan, koreksi, bahkan kritikan. Tidak boleh. Jangan ngomong, kok mengancam, kok melarang-larang. Nggak boleh. Ya justru yang nggak boleh tuh sampean Om Luhut, Opung Luhut ya. Jadi ini kembali ke soal tadi, perpres tadi kalau macam. Please, katakan pada saya, ada nggak dasar hukumnya sehingga tidak membuat Luhut dikategorikan sudah menyebarkan berita bohong. Itu saja. Tolong jawab, kalau tidak ada, saya nggak tahu. Menurut saya ini bukan delik hukum, ini delik umum. Bukan delik aduan maksud saya, ini delik umum. Harusnya polisi sudah bisa bergerak.
polisi lebih paham daripada saya tentu saja. Mereka dilengkapi dengan sumber dana, sumber daya yang mumpuni di bidang soal-soal seperti ini. Oke, dari saya itu saja, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.